pagi ini kami kembali akan merenungkannya. Kalau kau berjanji begitu rupa untuk memberikan kami kesukaan, kelegaan, dan kebahagiaan. Hambamu cuma di tanah yang hina, tapi jika engkau masih beri kepercayaan, kesempatan perpanjangan umur, boleh berdiri pagi hari ini di hadapan Tuhan dan umatmu, biarlah engkau terus mengurapi Tuhan. Kau berikan tutur kata yang baik, tutur kata yang menguatkan, tutur kata yang menyembuhkan, memulihkan, merangkul satu dengan yang lain, sehingga umatmu di dalam pergumulan, di dalam masalah pribadi apapun bentuknya, dibebaskan oleh Tuhan lewat firman-Mu dan pulang membawa kemenangan daripadamu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, pribadi-Mu ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau ada di hati kami yang akan menolong setiap pribadi kami. Itu sebabnya berfirmanlah. Kami dengar lewat firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Ya, puji Tuhan, kembali bersama istri menyapa kita dengan bahagia tentunya. Shalom. Selamat pagi. Ya, kita boleh ada pagi hari ini tidak terasa. Sudah kita masuk di minggu terakhir, ya. Minggu terakhir 2020 di bulan Januari, dan minggu depan kita sudah masuk tanggal 2 Februari. Lewat 1 bulan. Amin, tinggal 11 bulan lagi. Kita Natal lagi. Haleluya. Ya kan, hidup itu singkat saudara ya. Maka pengarang pujian hidup itu adalah kesempatan. Itu saya pikir dari cara Tuhan untuk mengingatkan kita semuanya. Maka jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Gunakan untuk Tuhan. Memang hidup itu sangat singkat sekali. Ya, tidak terasa sudah habis 1 bulan ya. Rabu kita sudah 2 puasa, itu artinya berarti sudah habis 1 bulan. Tinggal 11 bulan lagi. Kembali latihan kor untuk Natal. Amin saudara. Baju baru lagi, ya kan? Tahun baru lagi. Begitulah cepatnya keadaan hari-hari ini, dan menjelang kedatangan Tuhan memang begitu cepat bagaikan kilat. Kata di kitab Wahyu. Maka kita mari berjuang saudara ya. Berjuang, kita datang kita sama Tuhan. Mungkin ibu bapak mengatakan banyak kali masalahku om. Ya, itulah hidup saudara. Hidup memang banyak masalah. Kalau saudara enggak mau lagi masalah, cuma satu, berdoa, Tuhan pulangkan aku ke surga. Mungkin di surga enggak ada masalah saudara lagi, ya kan? Nah, yuk, kalau enggak mau lagi masalah, ya kan, antara aku kasih melingkar be Tuhan, udah nggak ada masalah lagi. Tapi ingat, istrimu, anakmu, suamimu akan masalah. Tapi kau harus berdoa, kasih aku kekuatan menghadapi masalah ini. Amin. Kasih aku umur panjang supaya aku bisa menunjukkan kepada anak cucuku kekuatan daripadamu. Kalau masalah itu bukan dihindari, tapi masalah itu dihadapi. Amin saudara. Itu perlu. Iya kan? Mungkin dari bulan awal Januari sampai hari ini sudah kita masuk di tanggal 26 ya. Tanggal 26 Januari. Banyak kali masalah tahun ini. Masalah begal lah. Inilah di kota Medan ini. Iya kan? Hadapi. Enggak usah takut. Enggak usah kita terus lantas jadi pesimis. Jangan saudara. Hadapi, ada Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Tentu kita tidak gegabah, tetapi kita tetap bijak dalam segala hal. Apa masalahmu? Bapak Ibu, datang sama Tuhan. Ya kan? Jangan bertahan di masalah itu. Jangan berkutat di masalah itu. Jangan takut menghadapi masalah. Tetapi justru masalah itu membuat kita makin punya pengalaman
dengan Tuhan. Itu saudara. Kita coba baca ayat populer di Matius pasal 11. Ayat yang ke-28. Mari saudara, menutup minggu Januari ini, kita lihat dulu ayat yang saya yakin saudara hafal. Matius 11 ayat 28. Saudara Dodi Sianipar, perhatikan baik-baik. Silahkan Dodi Sianipar. Demikian firman ya. Marilah kepadaku ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Teruskan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, makasih. Coba lihat saudara. Tuhan bilang, mari kepadaku setiap orang yang letih, lesu. Orang hidup memang harus menghadapi dua masalah ini. Orang hidup memang harus menghadapi keletihan dan kelesuan. Orang hidup memang harus diberhadapkan dengan beban yang berat. Aneh kalau ada manusia yang hidup tapi tidak mau menghadapi beban. Sebagai orang tua, ayah-ayah yang ada, saya yakin kita semua punya masalah ini. Tetapi justru di dalam keletihan dan kelesuanlah kita tahu ada Tuhan. Di dalam bebanlah ada Tuhan. Itulah bedanya orang percaya dengan orang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya, begitu ada beban, dia putus asa. Saudara tahu di Cina ada banyak setiap tahun orang bunuh diri karena beban. Saya baca juga di Jepang ada banyak orang bunuh diri karena beban hidup yang tak bisa lagi tertutupi. Karena memang orang hidup itu harus diperhadapkan dengan beban. Tetapi untungnya orang percaya ada pribadi Yesus yang menawarkan setiap mereka yang letih lesu, setiap mereka yang berbeban berat, datang kepadaku, kata Tuhan. Dan itu dialami mereka-mereka yang ditulis di kitab ini, menghadapi masalah, menghadapi beban berat, mereka ditolong Tuhan. Jadi jangan saudara takut diberhadapkan dengan keletihan, kelesuan. Sebenarnya disitulah peluang kita menikmati pelukan Tuhan. Ketika bebanku berat, disitulah kesempatan kita bergantung kepada Tuhan. Disitulah kita kesempatan dipeluk sama Tuhan. Disitulah momen kita benar-benar berpegang erat dengan Tuhan. Maka di sini saudara, latar belakang ayat ini, penulis Injil Matius yang adalah Matius menyatakan kalau Yesus itu seorang raja, dan setiap orang yang punya beban ketika dia datang kepada raja dan raja itu sanggup menyelesaikan masalahnya. Contoh, katakanlah dengan presiden kita sekarang, setiap warga yang datang masalah sertifikat tanah misalnya, terus datang presiden selesaikan. Kenapa? Karena presiden punya hak, punya kekuatan untuk menyelesaikan itu.
Nah, analogi ini saya gunakan terhadap ayat yang ke-28 ini. Setiap saudara dan saya yang punya keletihan dan kelesuan, ada Yesus yang adalah Raja. Setiap kita yang punya beban berat, ada Yesus yang adalah Raja, mampu mencabut, mampu mengambil segala keletihan dan segala beban berat yang saudara hadapi. Amin, saudara. Karena dia Raja. Kalau saya nggak berani ngomong begini, saudara, karena saya nggak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Yesus mengatakan, datanglah kepadaku setiap orang letih. Sekali lagi saya ulangi, memang orang yang masih hidup harus letih, saudara. Lesu itu orang hidup, itu manusiawi. Berbeban berat itu manusiawi. Tetapi endingnya tidak menuju kepada kebinasaan atau kehancuran, tapi endingnya adalah ayat ini mengatakan kelegaan. Saudara lihat. Kenapa? Karena Yesus Raja. Jadi bukan sembarangan Matius menulis. Karena dia tahu kalau Yesus yang berkata ini adalah Raja segala raja. Coba kita lihat bagaimana Daud menghadapi masalahnya. Kita coba tamasya dulu ke kitab Mazmur. Coba Mazmur pasal 18. Coba kita lihat bagaimana Daud menghadapi masalahnya. Padahal Daud adalah raja, saudara. Raja dunia. Tapi yang namanya manusia tetap menghadapi masalah. Walaupun dia raja. Tetapi Yesus Raja segala raja. Dia mampu menolong Daud yang sedang menghadapi masalah. Kita baca coba. Dengar baik-baik. Mazmur 18 ayat 1. Coba baca ayat 1. Di Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, teruskan. yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Apa itu teruskan? Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia. Pada waktu Tuhan melepaskan dia. Siapapun manusia punya keletihan kelesuan. Siapapun manusia punya beban berat. Jadi jangan anggap engkau aja yang berbeban. Terkadang kita terlalu membesar-besarkan masalah kita. Tuhan, tidak kuat lagi aku, coba. Tuhan, enggak mampu lagi aku. Kita terlalu memperbesar masalah kita. Padahal ada Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Coba lihat Daud, saudara. Dia mengalami sendiri. Tapi dia katakan, Tuhan melepaskan aku dari cengkeraman. Teruskan baca. Dari cengkeraman semua musuhnya. Semua musuhku, semua. Bayangkan Selasa, masalah beda. Rabu, masalah beda. Kamis, masalah beda. Jumat, Sabtu, Minggu, bulan Januari, bulan Februari, sampai Desember, masalah silih berganti. Betul apa betul? Tetapi Daud tidak melihat masalah itu menjadi sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu, jangan terlalu dibesar-besarkan
beban beratmu. Semua orang punya beban. Contoh, misalnya biaya rumah tangga. Siapa di dunia harus membiayai rumah tangganya, saudara? Amin. Teman saya di Amerika juga dia harus biayai ke rumah tangganya. Itu manusia normal. Kecuali saudara nggak manusia normal, nggak mau membiayai rumah tangga. Keluarga saya di kampung membiayai rumah tangganya. Berarti bukan itu beban. Itu adalah amin. Tanggung jawab. Nyekolahkan anak misalnya. Bukan Anda aja yang nyekolahkan anak. Temanku di Afrika juga nyekolahkan anak. Apalagi sakit. Bukan Anda aja yang sakit. Orang yang nggak bertuhan sana ramai di rumah sakit. Apalagi demam. Bukan aja ada yang demam. Semua orang demam. Bedanya kita berujung di dalam kelegaan. Kita coba ayat 7. Perhatikan. Abang Dodi baca. Ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan. Saudara lihat. Ikut Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan mulus. Ikut Tuhan tidak ada janji semua mulus. Kalau ada pendeta yang menjanjikan mulus, pendeta palsu itu, saudara. Ini bukti bahwa Daud saja mengalami kesesakan. Dalam kesesakan. Jadi hidup itu begitu, saudara. Ketika aku mengalami kesesakan, dalam kesesakan apa yang Daud perbuat? Perhatikan. Aku berseru kepada Tuhan. Aku datang sama Tuhan. Saudara bisa pikirkan, justru di dalam makin ada masalah, makin kuat doanya Daud. Makin ada persoalan, makin kuat dia bergumul dengan Tuhan. Karena dalam masalah itu, peluang kita makin melihat kekuatan raja, segala raja itu. Saudara lihat, dalam aku masalah, aku berseru kepada Tuhan. Dan apa berikutnya, baca? Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Aku berteriak minta tolong. Jadi aku setuju dengan ibu tadi. Dia nggak perlu minta telepon pendeta. Sedikit ringan beban pendeta, saudara. Amin. Loh, berarti ya saya tadi berkata tuh, kalau ibu ini mulai mengerti maksud doa. Kita kadang-kadang yang kita percaya pendeta bukan Tuhan. Sakit sedikit, Om doakan aku. Masalah sedikit, Om doakan aku. Bukan. Daud. Coba kalau dia masalah ini datang ke pendeta. Siapa waktu itu? Katakanlah Nabi Nathan. Gembala waktu itu. Nabi Nathan dengan segala pergumulannya. Datang dia, Om, masalahku. Nathan bilang, Daud, kau tahulah Tuhan dengan benar. Karena yang mampu menolong itu Tuhan. Bukan Nabi Nathan, bukan gembala, bukan pendeta, siapapun. Di sini kita lihat pribadi Daud, dia tidak minta pertolongan manusia, campur tangan manusia, tapi dia secara pribadi ke Tuhan.
saudara bisa dengar sendiri kan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Haleluya. Terus berikutnya, Ia mendengar suaraku dari baitnya. Ia mendengar suaraku, dia dengar doamu. Maka kalau kita belajar Alkitab ini, saudara, makin hari kita makin cerdas. Amin, saudara. Jangan makin hari makin bodoh. Makanya memang rajinlah baca Alkitab, supaya makin cerdas, supaya makin kita tidak copy paste apa kata pendeta. Coba kalau pendetanya itu saudara penipu. Mari, gua doakan. Dia bilang, saudara, kau dapat jodoh, kau tambah kaya, kau tambah kaya. Seakan-akan pendeta itulah yang menjadi sumber. Anda salah. Pendeta itu cuma jembatan, sarana yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran atau di hati Tuhan. Sesungguhnya hamba Tuhan itu cuma alatnya, corongnya, tetapi Tuhanlah yang berotoritas sebagai Raja segala raja, yang mampu memberikanmu kelegaan, yang mampu melepaskan dari bebanmu, yang mampu menyembuhkanmu dari penyakitmu. Amin. Bukan pendeta. Coba kalau pendetanya seperti itu, mari saya doakan kamu. Seakan-akan pendeta itu jadi dealer atau perwakilan Tuhan di dunia ini sendiri. Mari, tidak mampu lagi gini dia balik, diberkati. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau pribadi mengalami pertolongan dengan Tuhan. Kita coba lihat, lanjut, abang baca. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Iya, teriakku sampai ke telinga Tuhan. Ini kan bicara internal, saudara, pribadi. Dari mana? Dari hati Daud yang tulus. Motivasi yang tulus. Datang ke Tuhan dengan motivasi yang tulus, hati yang tulus. Jangan seperti Simon di Kisah Rasul. Ingat Simon tukang sihir. Saya takut kita, termasuk saya, masih Kristen Simon tukang sihir. Percaya Yesus, percaya. Dibaptis. Tapi karakternya belum dibersihkan. Ikut melayani dia sama Paulus dan Silas. Tetapi karakternya masih terbawa. Dulu si tukang sihir ini cinta uang. Melayani dia tetap terbawa cinta uang. Dulu dia sebelum terima Tuhan sering sakit hati. Sekarang terima Tuhan terbawa sakit hati. Dulu dia sering tersinggung. Sekarang melayani tetap gampang tersinggung. Ketika dia bertemu Petrus datang ke Samaria, Petrus dikasih Tuhan penglihatan. Simon,
kau bertobat. Sebab kulihat niatmu melayani bukan untuk Tuhan. Yang Tuhan mau kita ini niatnya dengan hati yang tulus untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi Simon tidak. Kita lompat, lihat turun. Lihat kita ketulusan hati Daud ini. Ayat 2, baca, naik ke atas ayat 2. Ia berkata, Iya, Daud berkata teruskan. aku mengasihi engkau Iya, ya Tuhan. aku mengasihi engkau Tuhan. Di mana muncul kasih, saudara? Ketika engkau mengalami kesesakan. Di mana muncul kebenaran cinta ketika mengalami goncangan. Kalau setuju katakan amin. Saya dengan istri ini sudah 34 tahun berumah tangga. Di mana muncul cinta ketika kami menghadapi goncangan. Bukan waktu liburan ke Bali, saudara. Bukan. Bukan liburan ke Pattaya. Bukan. Ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada goncangan, ada gelombang, disitulah terbukti cinta. Amin, saudara. Inilah yang dimiliki Daud. Sih, gampang saudara. Namanya juga lidah tak bertulang. Apalagi muda-mudi ini kan. Aku benar-benar mencintai. Belum apa-apa udah gombal. Hati-hati kau Dud. Jangan baca firman Tuhan suka gombal ya. Pemuda-pemudi saya minta hati-hati. Belum apa-apa. Pokoknya kaulah bintangku. Kalau ada laki-laki gitu muda-mudi, buang aja. Biasanya yang suka gitu laki-laki, karena pengalaman saya. Kaulah bulanku. Tanya bulan berapa bilang. Jangan-jangan angsuran sepeda motornya pun belum dibayar, ya kan? Itu gombal. Tapi coba, kalau dari dasar hati yang baik, pasti cinta itu muncul ketika menghadapi gelombang, ketika menghadapi masalah, ketika dilanda krisis. Kalau waktu baik-baik, saudara, itu bukan cinta namanya, bukan. Makan bersama namanya. Tapi lihat Daud. Dalam masalah dia mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Dalam kondisi suamimu lagi terpuruk, ibu, dengar saya baik-baik. Engkau berbisik sama dia, Pak. Saya selalu cinta sama Papa. Kondisi lagi terpuruk. Dalam keadaan mungkin istrimu dalam keadaan sakit, engkau berkata, sakit aku mencintaimu. Itulah cinta yang teruji karena hati yang tulus. Jadi ibu, bapak, ketika ada goncangan, disitulah teruji cintamu dengan pasanganmu. Ketika usahamu nampak merosot, di situ engkau punya kesempatan untuk menunjukkan cintamu yang sesungguhnya. Maka ketika gelombang itu lewat, engkau bisa berkata, Tuhan adalah penolong kami. Amin.
Ini saudara. Lanjut, abang baca berikutnya. Kekuatanku. Kekuatanku, teruskan. Ya Tuhan. Terus. Bukit batuku. Teruskan. Kubu pertahananku. Teruskan. Dan penyelamatku. Terus. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Tempat aku berlindung. Saudara lihat, hati yang tulus di dalam masalah, di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam tekanan. Tapi Daud bilang, tempatku berlindung itu Tuhan. Lanjut, baca. Apalagi? Perisaiku, teruskan. Tanduk keselamatanku. Teruskan, kota. Tambah ayat 4, perhatikan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Makasih. Inilah contoh yang dimiliki Daud, yang ditunjukkan kepada kita hari ini. Luar biasa saudara. Dalam masalah, kita coba tinggalkan Daud. Kita coba masuk ke diri Hana. Karena ini ibadah raya ini saudara, memang perlu gebrakan-gebrakan iman. Saudara ingat Hana kan? Bagaimana dia dihimpit Penina. Bagaimana dia ditekan, disakiti sama Penina. Kemana Hana mengadu? Ke siapa suaminya namanya? Siapa coba kita coba 1 Samuel. Coba. Siapa nama suaminya Hana itu? Elkana. Ya. Mengadu ke Elkana. Elkana punya 2. Pasti 50-50. Kemana Hana mengadu? Dalam keletihan, dalam kelesuan, dalam beban berat, masalah keluarga. Misalnya ibu-ibu, suamimu yang belum mencintai engkau. Gak usah engkau takut ditinggalkan, gak usah. Kau takut ditinggalkan Tuhan, itulah yang harus kau miliki. Sebab kalau Tuhan tinggalkan kita, tamat riwayat kita. Yang betul adalah engkau bangun hati yang tulus kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang bertindak seperti sikapnya Hana, membuat Elkana berbalik. Kita coba lihat itu, coba 1 Samuel. Kita lihat referensi-referensinya yang sangat memberkati. Coba Abang Dodi baca ayat 6 saja langsung. Penderitaan atau apa namanya tadi, letih lesunya Hana. Coba ayat 6 dan 7. 1 Samuel. Baca 1 Samuel pasal 1 ayat 6 dan 7 saja, silahkan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, Ya, supaya ia saudara gusar. lihat, inilah Hana. Tiap hari hatinya gusar. Adakah ibu-ibu di sini yang hatimu gusar karena ulah suamimu? Adakah bapak-bapak di sini yang hatimu gusar karena ulah istrimu? Satu-satunya adalah kau berpegang sama Tuhan. Adakah kita gusar orang tua karena ulah anak-anak kita? Satu-satunya kita berpegang sama Tuhan. Lihat. Ini lihat gusar. Kalau orang gusar itu tidur pun susah, makan pun tidak enak, kerja salah, apalagi tidak kerja lebih salah lagi. Kalau suami istri begini nggak damai, paling sandiwara itu Salomon, tapi hatinya Tuhan tidak mau kau hari ini begitu. Tuhan mau kau lega, amin. Tuhan kau pulang lega, amin. Kenapa? Kalau engkau lega,
kau bisa melihat suamimu itu baik. Kau bisa melihat masalahmu itu kecil. Tapi lihat Hana gusar. Perhatikan berikutnya Bang, baca. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Terus Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. tahun ke tahun, ibu bapak. Sudah berapa lama kau mengalaminya? Ayo jujur, sudah berapa lama engkau tidak rasa damai dengan suamimu, dengan istrimu? Hari ini Tuhan mau kau lega. Atau kau pertahankan seperti ini. Tahun berganti tahun, tak ada kelegaan. Rumah tangga bagaikan neraka, bagaikan perang. Bagaikan api di dalam pembakaran yang membara. Tidak ada kedamaian. Mungkin karena masalah apa? Mungkin masalah anak, mungkin masalah ini, masalah itu dan seterusnya. Tahun berganti tahun. Ini terjadi dalam dirinya Hana. Kemana Hana mengadu? Ke gembala terbatas. Kemana Hana berseru? Hanya Hana di ayat ini kita bisa melihat nanti. Dia minta Tuhan tolong. Terus baca. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, teruskan. Penina menyakiti hati Iya, Hana. padahal dia, gimana saudaraku bilang? Hana ini orang rohani, dia pergi rumah Tuhan, dia nggak pergi jalan-jalan, saudara. Ke rumah Tuhan dia pergi. Tapi Penina menyakiti hatinya. Ini bicara soal musuh rohani. Daging dengan roh tidak pernah menyatu. Kata kitab Kolose. Daging selalu menjepit yang rohani. Saudara lihat, Hana mengalami tekanan yang begitu melelahkan. Hana mengalami beban berat yang begitu bertahun-tahun. Dah ini enggak boleh ada di saya dan saudara. Kenapa Matius 11 ayat 28 tadi katakan dia mau kita lega. Dia mau nikah itu lega. Lanjut baca. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Iya, sehingga ia menangis. Gimana ini saudara? Sudah berumah tangga, 3 bulan masih honeymoon. Amin, yang baru menikah. Ya kan pengalaman saya dengan istri, kami menikahnya di Bali. Nikahnya di Jombang ya. Tapi honeymoonnya di Bali karena saya kerja di Bali. Cuma 3 bulan saudara. Bulan keempat, hari pertama mulai goncang. Terakhir tinggal bulannya, madunya udah hilang. Karena sudah dilanda masalah, dilanda problem, masalah ini, masalah itu, problem ini, tekanan itu, tekanan ini. Kami lari kemana? Tuhan.
Lari ke Tuhan. Perbanyak ke Tuhan. Saudara perhatikan, luar biasa sekali. Coba abang lompat saja. Solusinya saja kita lihat, sudah tahu kita cerita ini. Coba ayat 9, perhatikan. Pada suatu kali, teruskan. setelah mereka habis makan dan minum, Terus berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Iya, ayat 10 perhatikan. Dan dengan hati pedih. Iya, dengan hati pedih, tapi dalam artian dengan hati tulus, dengan hati suci. Tidak ditandai kebencian, tidak ditandai sakit hati, tidak ditandai apalagi hatinya datang ke Tuhan dengan hati pedih. Artinya, inilah aku Tuhan mengadu kepadamu. Apa yang ia lakukan berikutnya? Baca. Ia berdoa kepada Tuhan Terus. sambil menangis terseduh-seduh. Terperhatikan, ia menangis terseduh-seduh. Bukan settingan, saudara. Kalau kita jujur sering kita terjebak settingan kan. Kita lihat sebelah kita, kita ikut terbawa dengan suasana dia. Kita tidak punya niat tersendiri seperti Hana. Settingan Tuhan tak mau. Tapi Hana secara pribadi memiliki hati yang rindu, di mana dia mengalami keletihan, kelesuan, dan beban berat yang begitu rupa di dalam hidupnya. Dan Allah adalah Raja yang sanggup membebaskan dia dari tekanan itu. Ayat yang ke-17, kita lompat jauh, baca. Ayat 17 buktinya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Teruskan. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu terus. apa yang engkau minta. Saudara lihat itu. Allah yang akan menjawab doamu. Bukan Imam Eli, bukan. Bukan pendeta, bukan. Tetapi engkaulah secara pribadi menyampaikan apa yang ada di hatimu itu dengan tulus, supaya bebanmu, keletihan, kelesuanmu itu nyampe ke Tuhan. Lanjut abang, baca sampai ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, apa? Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan Teruskan. daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Luar biasa lega, saudara. Dia bertemu dengan Elkana. Dia bilang sama Elkana, kau kulihat ganteng seperti kita pertama-tama ketemu. Aut muncul. Kenapa? Enggak ada lagi muram. Tapi coba ibu bapak yang sudah menikah, makasih Dodi. Kalau engkau pertahankan muram, kau melihat suamimu kecut. Ya kan? Kau melihat istrimu kecut. Tahu kecut? Asam. Kemanapun pergi, kecut. Kalau ini dipertahankan bahaya. Secara umum semua kita, kalau hati kita kecut
Dimanapun kita berada, itu akan nampak dari wajah kita. Maka aura kita, aura yang kecut. Engkau jualan muka kecut. Engkau di kantor, muka kecut. Engkau di mana di sekolah kuliah, muka kecut. Engkau tak bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Tapi lihat Hana, saudara. Ketika dia bertemu Tuhan, dia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Ketika dia pulang dari situ, saudara baca ayat berikutnya, dia bertemu Elkana. Setelah itu, Tuhan mengaruniakan mereka. Amin. Siapa yang lahir setelah ini? Samuel. Kenapa nih ke rumah tangga nggak ada berkat? Kan kecut. Berkat holistik. Saya tidak bicara soal anak aja. Tahun 2009 kami ke Israel sama istri. Semua opung-opung yang pergi. Kami waktu itu belum opung, 2009. Ketika di Kana diadakan pengukuhan nikah kembali. Pendeta bilang, mari Bapak opung, salam opung boru, peluk dia dengan, oh enggak mau aku. Si tua bangka ini mau meluk aku, enggak. Coba. Terus disampaikan lagi, disinilah Yesus memberkati nikah. Siapa yang mulai kalau begitu? Kata pendetanya, saya berdiri sama istri. Karena kami masih muda, dari waktu itu 2009. Saya salam istri saya cium keningnya, saya peluk. Ikutlah opung-opung berpelukan. Terjadilah air menjadi anggur. Lihat cerita ini. Kenapa berkat gak turun? Karena tidak ada hati Hana. Selalu tiap hari kebencian, sekali tiap hari masalah, tiap hari ditekan, tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan karena masalah yang mengepung dia. Tapi ketika dia lepas dari masalah, di ayat bawahnya saudara boleh baca, lahirlah Samuel, artinya turunlah berkat Tuhan. Kalau engkau mau diberkati cuma satu, datanglah ke Tuhan dengan hati yang seperti Hana tadi, hancur hati. Jangan seperti Simon. Coba kita lihat Simon ini saudara. Ada masih 10-15 menit lagi. Simon tadi saya sudah ceritakan, bertahun-tahun datang gereja, bertahun-tahun melayani, tapi karakternya enggak berubah. Kita baca yuk. Saya takut kita masih di situ. Kristen Simon, tukang sihir, enggak berubah karakternya. Yang tahu ya saya, sebelum dibaca, saya enggak tahu saudara. Yang tahu cuma Roh Kudus. Paulus enggak tahu. Paulus loh yang memenangkan jiwanya Simon tukang sihir itu. Ketika dia khotbah di Samaria, bertobat salah satunya tukang sihir. Salah satunya tukang mabuk. Salah satunya tukang pezina, salah satunya tukang berjudi. Mungkin saya dan saudara hari ini.
Ketika Petrus dengar dari Yerusalem, Samaria berubah. Dia datang ke Yerusalem. Dia datang dari Yerusalem ke Samaria. Terus Petrus tanya orang Samaria, sudahkah kalian penuh Roh Kudus? Belum. Petrus berdoa. Petrus tumpangin tangan. Orang Samaria penuh Roh Kudus. Hidup orang Samaria berubah. Tapi datang Simon. Dia bisikkan Petrus. Dia kasih uang. Kasih aku itu. Biar aku juga tumpangi tangan orang, aku dapat duit. Karakter Simon tukang sihir, walau sudah terima Yesus, walau sudah dibaptis, walau sudah melayani, tapi belum berubah. Dan ini membuat Simon tidak bertumbuh. Kita baca Kisah Rasul pasal 8. Kita baca, yuk kita tujukan ke diri kita kata-kata ini. Jangan semata kepada Simon tukang sihir. Ayat yang ke 12 dulu dibaca, mulai 12 dan 13 saja dulu baca. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus, ya, terus yang memberitakan Injil tentang ya, teruskan. Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Ya, teruskan. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Teruskan. Baik laki-laki iya, teruskan. 13 perhatikan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Simon sendiri baru dibaptis, tapi hatinya enggak tulus. Karakternya enggak berubah. Saya sih ingin bilang hari ini, Tuhan bilang datanglah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Karaktermu Bapak membuat engkau tak bertumbuh. Karaktermu Ibu membuat engkau tak bertumbuh. Harus dibersihkan. Karena karakter ini bawaan lahir. Ini Simon karakternya gak berubah. Baca berikutnya, baca. Dan sesudah dibaptis, terus ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, melayani, saudara. Melayani sama Filipus, melayani sama murid-murid semuanya. Tapi karakter gak berubah. Lama-lama mundur, saudara. Lama-lama murtad. Kenapa ini karakter bawaan? Genetika namanya. Seharusnya kita seperti Hana bertemu dengan Yesus, karakternya dibersihkan. Ketika dia telah bertemu Tuhan, mukanya enggak muram lagi. Dia mau makan. Turunlah berkat. Tapi kalau kita tetap pulang, tetap dengan muka muram, hati sakit, hati tetap sama aja, enggak berubah. Seperti Simon, tukang sihir ini. Perhatikan baik-baik. Terus baca. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Iya, saudara lihat, Simon takjub melihat orang disembuhkan. Simon tukang sihir takjub ketika hidup orang lain berubah. Tetapi dia tidak berubah. Saudara perhatikan. Nah, yang Tuhan mau karakter ini harus dibersihkan, saudara.
Coba lompat saja ayat 18. Ayat 18, perhatikan. Ketika Simon melihat, ya, ketika Simon melihat, teruskan, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul iya, teruskan, menumpangkan tangannya, iya, ia menawarkan uang kepada mereka. Iya, tetap enggak berubah. Apakah uang salah? Bapak Ibu, tidak. Apakah pemberian salah? Tidak. Yang salah karakter yang tak berubah. Bukan uangnya yang salah. Uang itu baik apabila kita pergunakan dengan baik, tetapi yang tidak baik adalah ketika karakter kita tidak berubah. Saya ketika baca ini tadi pagi, dalam persiapan dini hari, saya bilang, Tuhan, aku minta karakterku yang masih model begini, cabut. Supaya jangan terbawa-bawa. Karakter marah masih sampai hari ini. Sudah melayani. Kan malu kita, saudara. Apa enggak malu sama tetanggamu? Karakter cinta uang sudah melayani. Apa enggak malu sama orang lain? Simon belum berubah. Sekali lagi, bukan uangnya yang salah, tapi karakternya yang salah. Jadi Bapak Ibu, saya, kita semuanya, yuk datang sama Tuhan. Biar karakter kita diubah. Haleluya. Terus ayat 19 baca. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku Iya, kuasa terus itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di Iya, atas terus seseorang, ia boleh menerima Roh Saudara Kudus. lihat, dia permainkan Tuhan. Saya dan saudara, mari, saya tidak bermaksud lain. Mari kita datang, Tuhan. Aku cabut karakter burukku ini. Sebab Petrus nggak terima. Coba lompat saja biar cepat. Ayat 20. Baca berikutnya 20. Tetapi Petrus berkata Apa kepadanya, kata Petrus terus? binasalah kiranya uangmu itu bersama Iya. dengan Sekali lagi, apakah uang salah? Enggak. Yang salah itu adalah karakternya Simon. Coba kalau Simon berubah, coba kalau Simon bertobat, terus uangnya diberikan kepada Tuhan seperti perempuan yang datang ke rumah Simon si kusta. Dia bawa minyak narwastu yang mahal harganya, dia persembahkan kepada Tuhan, dan Alkitab mengatakan semerbak seluruh ruangan itu. Tuhan senang dari hasil pemberian perempuan yang berdosa itu. Kenapa? Dia memberi dari hasil telah berubah karakternya. Tapi Simon, saudara lihat, Tuhan mau kita mulai hari ini 2020 dan seterusnya. Berubahlah menjadi pribadi-pribadi yang berubahlah. Haleluya. Lanjut baca. karena engkau menyangka Apa? bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Terima kasih. Sekali lagi, uang tidak salah. Yang salah di sini adalah karakter, niat. Itu yang salah. Kita akan lihat ayat-ayat terakhir.
Coba di Markus pasal 14 kita lihat. Tuhan senang kok waktu wanita itu memberi persembahan. Kenapa dia berubah, saudara? Coba Markus pasal 14. Dua terakhir saya akhiri siang hari ini. Sekali lagi mari, ketika kita memberi kepada Tuhan apapun itu bentuknya, dari hasil telah kita disucikan seperti pujian tadi. Markus 14. Abang baca dulu ayat 3. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus berada di Betania, ya, di rumah Simon si kusta, di rumah Simon orang berdosa, teruskan. Dan sedang duduk makan, teruskan. datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli ya, tualang, teruskan. berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mahal harganya. Datang telah mengalami perubahan. Datang sudah mengalami penyucian karakter. Pasti bebas dari beban saudara. Bebas dari letih lesu. Ceritanya ayat ini, perempuan ini bertahun-tahun dan terkenal di daerah itu adalah perempuan berdosa. Hidupnya tidak ada ketenteraman, selalu diejek orang, selalu dihina orang. Pokoknya dia benar-benar seperti Tuhan katakan di Matius 11:28 tadi. Bebannya berat. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, bebannya lepas, dosanya diampuni, karakternya dibuang. Baca, apalagi baca. Setelah dipecahkan Ya, terus leher buli-buli itu, teruskan. dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Tuhan terima kok. Kenapa Simon ditolak? Simon tukang sihir. Niatnya salah. Dikasih uang. Tidak mau saya, kata Petrus. Karena pemberian dari hati yang salah. Maka saya mengajak saudara, ketika saudara memberi kolektif, saya katakan, harus dari niat hatimu yang tulus. Jangan ngasih seperti orang peminta-minta. Supaya engkau setelah memberi, kau mengalami keubahan. Kau mengalami restorasi. Kau mengalami muka muram jadi tidak muram lagi seperti Hana tadi. Maka kau mengalami tadinya sakit hati, sekarang tidak sakit hati lagi. Tapi kalau tidak, tambah beribadah, tambah sakit hati. Kenapa karakter tidak dibersihkan? Kita lompat saja. Dodi, baca ayat yang ke-6, silakan. Tetapi Yesus berkata, apa? Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyuruh? Iya, teruskan. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Wah, Tuhan senang sekali. Kenapa? Karena perempuan ini berubah karakternya. Kalau saya dan saudara berubah karakter kita, Tuhan senang sekali. Ketika kita menyembah Dia, ku sembah Kau. Tuhan senang. Saya sedikit bersaksi, saudara, mengakhiri renungan ini. Kemarin saya di satu kota. Hari apa itu? Hari Jumat ya. Saya tidur di satu hotel. Saya tidur. Memang lelah sedikit, saudara ya. Terus saya tidur, Tuhan aku mau tidur.
Saya tidur langsung. Kira-kira 4:30 pagi dibanguni saya. Saya nggak tahu siapa yang banguni. Halus sekali dia mukulnya. Bangun, bangun kau berdoa. Kau lagi butuh doa. Saya lihat kanan kiri ada orang. Begitu saya sudah buka mata saya sadar. Ternyata Yesus sedang ingin agar aku berdoa. Aku berlutut langsung. Aduh, indah sekali saudara. Dibanguni. Bangun. Kenapa? Tuhan mau kita seperti ini. Lompat. Ayat 9 saja. Lompat biar selesai. Ayat 9. Aku berkata kepadamu, teruskan sesungguhnya di mana saja Injil di diberitakan, mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, teruskan apa yang dilakukan yang dilakukannya. Saudara bayangkan, apa yang kau perbuat itu akan sampai kemana-mana secara roh. Saudara lihat, apa yang diperbuatnya. Teruskan baca. Ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara lihat, bahagia sekali perempuan itu saudara. Makasih. Dikenang dia. Kenapa dia berubah karakternya? Mari ibu bapak saudara semuanya. Tuhan yang tawarkan, marilah kepadaku setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Jangan pulang membawa kelesuan. Bertahun-tahun Hana datang gereja pulang, datang gereja pulang, letih lesu, berbeban berat. Begitu juga Simon tukang sihir. Datang pulang, melayani sama Filipus, tapi tetap hidup dalam beban. Kita Matius 11 ayat yang ke-29. Kita kunci di sini, Tuhan yang dipermuliakan. Kita kembali ke topik ini. Matius 11 ayat 29 sekarang. Baca ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Pikul lekuk yang kupasang. Ya, mari terima. Tuhan mau kita punya tanggung jawab. Tuhan mau kita. Jangan seperti Simon. Pikul lekuk yang kupasang. Terus. Dan belajar padaku. Belajar padaku kata Yesus. Teruskan. Karena aku lemah lembut. Aku lemah lembut, teruskan. Dan rendah hati. Dan rendah hati. Ayo bapak ibu yang kasar. Sama istri. Ayo terima Yesus. Ibu-ibu yang kasar sama suami, sama anak-anak, terima Yesus. Supaya engkau menjadi pribadi yang lembut. Jangan pulang dengan hati kasar. Jangan pulang dengan hati, berbeban berat. Tapi pulanglah dengan hati yang lembut. Teruskan, puji Tuhan, baca. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu. Tuhan sasar ke dalam, saudara. Jiwamu mendapat ketenangan. Tuhan mau ini, saudara. 30 baca. Sebab kuk yang kupasang kuk yang kupasang, teruskan, enak. Ibu bapak menjadi pribadi yang lembut itu enak. Amin. Menjadi pribadi yang sabar itu enak.
Tapi pribadi yang kasar itu tidak enak. Tapi lihat, sebab yang kupasang itu enak, kata Yesus. Teruskan baca. Dan bebanku pun ringan. Wah, makasih. Masalahmu jadi ringan. Beban beratmu jadi ringan. Kita jalani hari, minggu, bulan mau berganti bulan bersama Tuhan dengan ringan. Amin. Tapi coba pulang dengan berat, pasti mengeluh. Tapi coba kita bawa dengan ringan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya tutup Alkitab saya. Kita angkat pujian sesuai tema. Tadi saya lupa sampaikan, Tuhan mengenal pribadi. Kita angkat pujian ini. Pribadi yang mengenal hatiku. Yesuslah yang mengenal hatiku dan hatimu. Tuhan terima kasih. Puji Tuhan. Seperti rusa yang rindu. Haleluya. Datang ke Tuhan seperti Hana. Izinkan buang karakter yang seperti Simon tukang sihir. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Kembali dari atas, saya jemput kita bangkit berdiri. Seperti rusa yang